Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan bahas partai catur antara Bobby Fischer melawan Michael Tal yang dimainkan tahun 1959 pada kandidat turnamen dan tempatnya berada di Belgrade, Yugoslavia. Ya, partai ini adalah partai ketika Fischer dikalahkan 4-0 oleh Michael Tal, dan kita akan lihat nih bagaimana caranya Tal mengalahkan Fischer. Mari kita masuk ke pertandingan. Let's go. Di sini Fischer memainkan putih, Tal sebagai hitam. Permainan dimulai dengan langkah E4, pion ke C5, pertahanan Sisilia, kemudian kuda F3, pion D6, pion D4, pion tukar pion, kuda makan pion, kuda F6, mengancam pion, kuda C3 menjaga pion, dan A6. Varian Sisilia Nadorf, dan tujuannya tentu menjaga pergerakan perwira menuju petak B5, dan hitam nantinya juga bisa melakukan serangan balik melalui sayap menteri dengan langkah B5, B4 gitu ya. Tipikal serangan balik dalam varian ini. Oke, permainan berlanjut. Gajah ke C4, pion ke E6, memberi ruang gajah dan mengontrol petak D5. Gajah mundur ke B3, gajah ke E7, bersiap untuk rokade. F4, rokade pendek, menteri ke F3, menteri ke C7, rokade pendek dari putih, lalu B5. Membuka dekor untuk gajah tentunya, dan Tal juga sudah siap untuk melakukan serangan balik dengan B4, dan langkah A3 bisa menghentikan itu ya. Tapi pada posisi ini Fischer langsung memainkan F5, mulai menekan pion E6 yang mana itu sepertinya terlalu cepat dan terburu-buru. Langsung dimanfaatkan oleh Tal dengan B4 menyerang balik, kuda ke A4, E5 menyerang kuda, kuda mundur ke E2. Nah, perbedaannya, katakanlah jika Fischer memainkan A3 lebih dulu, maka kuda ini tidak berada pada petak A4 melainkan petak D5 gitu, memanfaatkan petak lemah D5. Dan sekarang pada posisi ini, kendali posisi, kendali serangan sedang dipegang oleh Tal ya. Dimulai gajah ke B7, mengancam pion E4 dua kali, Fischer bertahan kuda G3, Tal lanjut mengembangkan kuda B ke 7, gajah ke E3, lanjut gajah ke C6. Kali ini Tal mempersiapkan menteri ke B7 yang menambah tekanan ke pion E4, dan Fischer melihat ancaman itu, gajah ke F2 memberi ruang untuk benteng, menteri ke B7 menyerang pion, benteng ke F1, dan lagi-lagi Tal mulai menekan D5, kemudian pion E makan pion D5, kuda makan pion D5, dan ya, kuda ini jadi sangat aktif dan cukup worth it lah untuk menukar gajah ini dengan kuda. Tapi Fischer lebih milih kuda ke E4, langsung dimanfaatkan oleh Tal kuda ke F4. Selain memberi pin ke kuda, kuda F4 juga sangat kuat di sini. Kita ambil contoh G3 mengusir kuda ya. Kita akan menang kuda A3 sekap, raja G2, kuda G5, dan sudah dipastikan kita akan menang. Oke, kembali ke posisi. Di sini Fischer memainkan C4. Persiapan jika katakanlah Tal memainkan kuda ke F6, gajah ke C2 gitu. Tapi Tal punya cara lain untuk memanfaatkan pin, bukan dengan langkah itu melainkan langkah G6, ancaman pion tukar pion tentunya, pion makan pion, dan F5 mengancam kuda. Di sini Fischer menyelamatkan diri dengan G7 mengancam benteng, raja makan pion, menteri ke G3 sekak, keluar dari jalur pin, raja ke H8, kuda menyelamatkan diri ke C5 dan mengancam menteri, kuda makan kuda, gajah makan kuda, gajah makan gajah sekak, kuda makan gajah C5, dan menteri ke C7. Dan ya, posisi Tal di sini sangatlah kuat dengan adanya open game file, kuda dan gajah yang sangat aktif. Dan sekarang juga Tal ada ancaman gajah makan pion G2, discover attack ke kuda C5, jadi Fischer menteri ke E3 melindungi kuda dan mengancam pion, petik A ke E8 menjaga pion, dan ancaman pion ke G2 terus berlanjut. Kali ini kuda makan pion, dan di sini balasan Fischer benteng ke E2. Dia menyerahkan bentengnya berharap bisa survive gitu, bisa selamat, bisa punya kesempatan menang gitu. Di sini katakanlah jika Fischer menyelamatkan benteng ya, benteng E ke D1, hitam punya langkah kuat benteng ke G8, G3, kuda H3 sekak, raja ke F1, dan F4.
menawarkan pion untuk membuka file untuk bentengnya satu lagi. Mau ditolak atau diterima tetap bagus untuk hitam. Jika ditolak maka pion makan pion, pion makan pion, benteng GK F8 sekak, raja G2, gajah F3 sekak, raja G2 dan menteri makan kuda, dan juga mengancam benteng. Tentu hitam akan menang mudah ya. Oke, jika diterima pun tetap bagus untuk hitam, malah lebih buruk. Pion E makan pion F4, menteri makan kuda, menteri G7 mengancam skakmat di G1. Putih bisa menghentikan untuk sementara waktu kuda ke E6, tapi setelah menteri G1 sekak, raja G2 F3 sekak, raja G2 benteng ke-8 sekak, dan kuda makan benteng, benteng makan kuda sekak. Dan sekarang ada dua pilihan langkah, yang kedua-duanya tetap bagus untuk hitam. Raja gajah 1, lalu benteng makan benteng sekak, gajah makan benteng, menteri E3 sekak, gajah ke E4 sekak, gajah menutup lalu sekak mat. Itu jika raja ke C1. Dan sekarang jika raja ke C2 maka gajah E4 sekak, raja ke C1, benteng tukar benteng, gajah makan benteng, menteri ke3 sekak mat. Oke, kembali posisi. Di sini tentu memakan benteng, menteri makan benteng, gajah makan pion kedua, kuda makan pion juga, menyerang menteri, menteri K7 sekak. Dan di sini langkah terbaik putih adalah menteri menutup ya, karena sangat bahaya. Di sini Visser langsung memakan, dan di sini akhirnya Tal menggiring Visser ke posisi sekak mat dimulai dengan benteng G8 sekak. Oke, Visser menjawab dengan raja K3. Jika ke F3, hitam akan sekak mat dimulai dengan E4 sekak, raja ke F4 lalu menteri ke B6, ancaman menteri ke H6 sekak, lalu raja makan pion, menteri ke G5 sekak mat, ya kan? Jadi ya menteri ke H5 dan hitam akan sekak mat dengan menteri ke F2 sekak. Sini menteri harus menutupi lalu sekak mat. Jadi Visser mencoba menyelamatkan diri melalui raja ke H3. Lalu sini Tal juga menyiapkan sekak mat menteri ke G7, ancaman sekak mat menteri ke H6, dibalas oleh Visser benteng ke D1, mencegah sekak mat dengan menteri ke H5. Kemudian Tal mengancam lagi benteng ke E6, dan di sini akhirnya Visser menyerah. Jika diteruskan misal ya kuda makan pion, benteng ke H6 sekak, menteri ke H5, ke G2 sekak, raja ke H4, menteri makan pion H2 sekak mat. Dan karena itulah seorang Visser menyerah karena sebentar lagi sekak mat. Dan oke, segitu aja untuk partai kali ini, partai antara Bobby Visser melawan Michael Tal pada kandidat turnamen. Dan mohon maaf karena partai kali ini terlihat seperti banyak kekurangannya. Mohon maaf banget. Kalian klik dislike aja lah kalau kalian misalnya nggak suka gitu, nggak apa-apa. Dan like jika kalian suka, klik subscribe jika kalian ingin mengikuti video gua selanjutnya. Salam pecinta catur, Gens Onesimus, kita satu keluarga. Mampus.